Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Sofiana. Video ini dibuat dalam rangka pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikasi dosen. Sebelum saya menyampaikan profil biodata saya, izinkan saya menyampaikan motivasi saya untuk menjadi salah seorang dosen. Dosen adalah pelita dalam gurita, dunia terang dengan ilmunya, lelahnya bersandar lillah, hidupnya senantiasa berkah. Baiklah, saya akan menyampaikan profil biodata saya. Saya adalah salah seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Aceh yang merupakan salah satu universitas swasta terbaik di Provinsi Aceh. Pendidikan S1 yang saya tempuh adalah di Teknik Sipil Universitas Syah Kuala dan lulus pada tahun 2005. Selanjutnya saya melanjutkan studi di program Magister Ilmu Kebencanaan dan lulus pada tahun 2015. Dan pada tahun 2016, saya resmi mulai menjadi seorang dosen di program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Aceh. Saat ini saya sedang melanjutkan studi program doktoral di program studi doktor Ilmu Teknik Universitas Syah Kuala. Untuk mata kuliah yang saya ampuh diantaranya adalah Matematika 3 di semester 3, Mitigasi Bencana dan Pembangunan Berkelanjutan di semester 6, dan Manajemen Operasional dan Pemeliharaan di semester 7. Mata kuliah Mitigasi Bencana dan Pembangunan Berkelanjutan adalah mata kuliah yang membahas tentang langkah-langkah dan strategis yang dapat dilakukan dalam mengurangi risiko bencana secara berkelanjutan dalam perspektif teknik sipil untuk berbagai potensi bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Muhammadiyah Aceh yang berlandaskan nilai-nilai Islami, maka konten mata kuliah mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan memasukkan unsur-unsur pembelajaran yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Metode pembelajaran yang saya lakukan melalui sinkronus dan asinkronus, yakni dengan tatap muka baik secara luring maupun secara Zoom meeting. Pembelajaran juga menggunakan project-based learning, di mana mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan topik proyek yang akan mereka kerjakan. Selanjutnya, mereka akan menilai dan menganalisis proyek yang dilaksanakan dan mempresentasikannya nanti di depan kelas. Untuk evaluasi pembelajaran, saya melakukan dengan melaksanakan berbagai kuis, ujian tengah semester, dan final. Saya juga melakukan refleksi terhadap apa yang telah saya peroleh dari hasil pembelajaran dari nilai-nilai yang diperoleh oleh mahasiswa. Output pembelajaran mata kuliah mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat menciptakan mahasiswa yang bertanggung jawab dan menjaga lingkungan serta memiliki kemampuan dalam mengklasifikasi bencana. Kemudian, mahasiswa mengetahui kegiatan dalam siklus manajemen bencana, baik pada fase kesiapsiagaan bencana, fase respon bencana, fase rehabilitasi dan rekonstruksi, dan fase mitigasi bencana. Mahasiswa memahami karakteristik bencana hidrometeorologi dan geologi, sebab kejadian dan dampak kejadian, serta upaya mitigasi yang tepat dalam menghadapi bencana tersebut. Mahasiswa memiliki kemampuan menganalisis berbagai potensi bencana yang ada, merencanakan kegiatan mitigasi bencana, dan menyampaikan gagasannya secara logis. Mahasiswa juga mampu melakukan penilaian dan respon yang tepat terhadap kejadian-kejadian bencana secara terintegrasi dan menarasikannya dalam bentuk laporan karya ilmiah. Untuk penelitian saya, di antaranya ada identifikasi dampak bencana tsunami terhadap permukiman masyarakat, kemudian dampak COVID-19 terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi multi-years, Study of Alternative Building for Tsunami Evacuation in Kota Alam Subdistrik Banda Aceh, analisis kerentanan bangunan gedung dan kesiapsiagaan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana di Kecamatan Kota Alam Banda Aceh, dan operasional technical of waste management in Banda Aceh. Beberapa penelitian ini telah terpublikasi baik di Jurnal Penanggulangan Bencana
di jurnal Index Scopus dan di Sinta. Untuk penelitian studi of alternative building for tsunami evacuation in Kunta Alam Sarf District Banda Aceh merupakan penilaian tentang kerentanan bangunan gedung berdasarkan struktur bangunan gedung, ketinggian limpasan tsunami, serta kondisi penahan pantai yang ada. Dalam penelitian ini diperoleh 45 gedung publik berpotensi sebagai tempat evakuasi vertikal sementara. Namun, jumlah daya tampung terhadap bangunan tersebut belum mampu menampung seluruh jumlah masyarakat di Kecamatan Kunta Alam. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat, saya terlibat dalam penyusunan rencana rekonstruksi Masjid Madinah Japakeh, Kecamatan Merdu, Kabupaten Pidijaya, dan menjadi salah seorang panitia pembangunan Menasah Gapung Berabung Darussalam Aceh Besar. Saya juga melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai pembicara dalam webinar Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Aceh yang mengangkat tema perkembangan, inovasi, dan keteknikan. Dan saya juga menjadi pembicara dalam tema Proud to be Intelektual Muslimah yang dibuat oleh BMI Community. Kemudian saya juga pernah menjadi salah seorang guest teacher di Sekolah Teuku Nyarih Fatih Bilingual School. Sekian biodata dan profil dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan memulai perkuliahan perdana kita terkait dengan mata kuliah mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan. Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan pendahuluan ya terkait dengan mata kuliah ini, kemudian definisi bencana dan mitigasi bencana, perubahan paradigma penanggulangan bencana, jenis mitigasi bencana, kemudian mitigasi bencana dan ilmu pengetahuan, ada mitigasi ruhiyah dan perspektif Islam dalam mitigasi bencana, dan terakhir adalah penutup. Untuk pendahuluan ya, di sini saya ingin bertanya dulu, apakah bencana dirasakan lebih sering terjadi sekarang ini? Bagaimana? Ya Bu, sering terjadi sekarang ini. Sering terjadi ya. Kalau iya ya, kita lihat ya, kenapa bencana sering kita rasakan saat ini. Faktanya jelas ya, kemudian ada korban jiwa yang terdata, kemudian juga ada pendataan terkait kerugian harta benda. Nah, namun jika jawabannya tidak ya, mungkin informasinya tidak tersedia. Ya, sebenarnya bencana juga sering terjadi dahulu gitu. Ya, tetapi tidak tersedianya informasi, tidak pernah tertuliskan dan tidak ada yang menyampaikannya. Kemudian di sini ada korban jiwa tidak terdata dan kerugian harta benda yang tidak dapat diperkirakan. Selanjutnya ya, kenapa terjadi bencana? Bencana karena alam ini ya sifatnya dinamis. Ya, sebagaimana ada teori Pengea dulu bahwasanya benua itu satu, ya, kemudian dia menyebar, ya, terpecah-pecah sampai dengan sekarang menjadi 5 benua yang kita kenal ya, ada benua Asia, benua Amerika, benua Eropa, ya, benua Australia dan benua Afrika. Ya, karena pergerakan yang dinamis ini menjadikan berbagai bencana alam itu mungkin terjadi. Nah, munculnya ilmu mitigasi bencana ya itu karena ada pandangan ingin menjauhi bahaya dari manusia. Ya, supaya apa? Supaya manusia itu tidak terkena dari dampak bencana. Ya, kemudian
ada perspektif lagi menjauhi manusia dari bahaya. Kalau tadi menjauhi bahayanya dari manusia, sekarang menjauhi manusia dari bahaya. Artinya ketika seseorang bermukim di tempat yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana, maka dipindahkan ke tempat yang dia tidak terpapar dengan bahaya. Selanjutnya yang ketiga itu adalah bagaimana hidup selaras dengan alam. Artinya tidak ada yang dijauhkan, bahaya tidak dijauhkan dari manusia, manusia juga tidak dijauhkan dari bahaya, namun hidup selaras dengan alam. Ya, bagaimana kita mampu beradaptasi dengan kondisi alam yang senantiasa itu berubah-ubah karena sifatnya tadi ya, sifatnya adalah dinamis. Kemudian kita mengenal ya, dalam penanggulangan bencana itu ada yang disebut dengan siklus manajemen bencana. Ya, jadi ada 4 fase dalam siklus manajemen bencana yang dikenal. Yang pertama itu ada mungkin kalau kita mulai dari mitigasi bencana, kemudian setelah fase mitigasi bencana, bila dihadapi dengan bencana maka masuk kepada fase kesiapsiagaan bencana. Nah, apabila terjadi bencana, ya, maka apa yang harus dilakukan adalah fase tanggap darurat terhadap kejadian bencana. Ya, jadi fase tanggap darurat ini bisa berbeda ya antara satu bencana dengan bencana yang lain, tergantung daripada dampak bencana yang ditimbulkan dan luasan yang ditimbulkan oleh bencana tersebut. Kemudian setelah fase tanggap darurat ini selesai, maka dilanjutkan dengan fase pemulihan yang di situ masuk dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Ya, baik, selanjutnya kita mengenal apa itu definisi bencana dan mitigasi bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non-alam, ya, atau faktor manusia di sini, sehingga menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan definisi dari mitigasi bencana sendiri adalah serangkaian upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik itu melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Nah, berikut ini kita lihat ya berbagai macam contoh ya, ada bencana alam dan bencana sosial. Ada bencana alam di sini ada seperti banjir ya, tsunami, gempa bumi, longsor, dan lain-lain. Adapun bencana non-alam seperti adanya pandemi, kegagalan teknologi, dan lain sebagainya. Kemudian ada bencana sosial, di sini ada konflik sosial, teror di masyarakat, perang, ya, dan lain-lain. Nah, adanya perubahan paradigma terhadap penanggulangan bencana di sini muncullah ilmu mitigasi bencana, di mana perlindungan sebagai bagian dari hak dasar, pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari pembangunan. Jadi kalau dulu itu dari perspektifnya kemurahan, ya, menunggu kemurahan untuk dibantu saat tertimpa bencana. Sekarang ketika seseorang atau komunitas masyarakat ditimpa oleh bencana, maka menjadi hak mereka untuk dibantu atau menjadi hak mereka untuk ditolong. Ya, kemudian dari tanggap darurat yang awalnya dulu hanya pada fase respon, sekarang berubah menjadi pengurangan risiko bencana. Jadi bagaimana kita menyusun upaya-upaya sehingga bencana itu tidak terjadi, atau ketika bencana itu terjadi dampaknya itu menjadi sedikit atau menjadi minimal ya. Nah, kemudian dari sentralistik menjadi otonomi daerah. Ketika dulu penanggulangan bencana hanya diputuskan secara terpusat, sekarang penanggulangan bencana menjadi kewajiban seluruh komunitas masyarakat, baik dari komunitas masyarakat di tingkat pusat ya, daerah, dan bahkan di tingkat yang paling rendah, yaitu di komunitas masyarakat. Kemudian dari pemerintahan sentrik kepada partisipatory. Jadi penanggulangan bencana ini menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat ya, bersama-sama untuk melakukan atau merencanakan upaya-upaya untuk meminimalkan risiko bencana. Nah, kita akan melihat ya berbagai jenis mitigasi bencana tadi, karena ada bencana
ada mitigasi fisik ya dan mitigasi non fisik. Apa yang disebut dengan mitigasi fisik di sini ya diantaranya adalah pelaksanaan penataan ruang ya, kemudian pengaturan pembangunan infrastruktur, tata bangunan, yaitu masuk pada mitigasi fisik. Sedangkan mitigasi non fisik adalah penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun secara modern. Nah, mitigasi bencana dan ilmu pengetahuan itu kita lihat ya dari munculnya kesadaran manusia terkait dengan kejadian bencana, kemudian berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, kemudian diciptakan tata ruang yang ideal seperti struktur bangunan yang kokoh, serta sarana dan prasarana yang semakin baik. Nah, di dalam melihat ya mitigasi di sini juga kita melihat ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Imran ayat 190 ya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Nah, di sini ya Allah ingin melihat Allah ingin menyampaikan kepada manusia bahwasanya di dalam terjadinya perubahan di alam semesta ini adanya zat yang maha besar ya yang mengatur segala sesuatu ya, yakni Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam perspektif Islam ya kita melihat ya bagaimana mitigasi dilakukan di sini ya supaya kita menyadari ya bahwasanya Allah memperingatkan kita dalam surat Ar-Rum misalnya telah tampak kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan karena perbuatan tangan manusia ya, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka. Agar apa? Agar manusia ini kembali kepada jalan yang benar. Artinya apa? Ya kita harus menjaga lingkungan alam. Ya, kenapa? Karena ini menjadi tempat tinggal kita yang menjadi amanah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita mau memelihara alam ini ya. Selanjutnya fakta bencana pada kehidupan manusia ya. Di sini kita melihat ya bahwasanya dari keimanan mungkin ya terhadap qada dan qadar kita, ketika bencana itu menimpa kita ya, itu mungkin sesuatu yang tidak kita kuasai atau yang menguasai manusia. Nah, ini terdapat dalam Quran surat Al-Hadid ya. Kemudian ketika Allah meminta kita ya, bagaimana kita melakukan mitigasi bencana? Ya, artinya itu adalah wilayah yang kita kuasai, sehingga kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh ya untuk menghindar dari sebuah bencana. Nah, ini adalah sebuah lingkungan yang memang menjadi tempat usaha kita, sehingga kita harus menjauh dari bencana misalnya, atau memindahkan bahaya dari manusia ya, atau tadi ya bagaimana kita mampu hidup harmonis dengan alam sehingga kita bersahabat dengan alam, alam juga bersahabat dengan manusia. Ya, ini terhadap keimanan kita ya terhadap qada dan qadar. Nah, jadi apa yang harus dilakukan oleh manusia dalam upaya mitigasi bencana? Yang pertama itu menyadari dirinya itu adalah makhluk ya. Jadi sehingga kita muncul rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian berlaku adil ya dan tidak zalim dalam menjalani kehidupan kita ya, kemudian berupaya memahami karakteristik alam ya, melihat, mengamati dan menganalisis ya apa saja potensi bencana yang ada di sekitar kita sehingga kita mampu melakukan kesiapsiagaan ya terhadap bencana-bencana yang mungkin ada di sekitar kita. Kemudian melakukan inovasi dan penemuan ya seperti membuat sebuah kebijakan ya, bagaimana kita bergotong royong membersihkan saluran misalnya agar terhindar dari banjir ya, termasuk penemuan teknologi yang itu membantu atau menolong manusia dari dampak-dampak bencana. Nah, yang terakhir itu bersabar ya ketika kita mendapat musibah. Ya, ini kita bertawakal kepada Allah dan melakukan evaluasi diri. Mungkin ini saja ya terkait dengan kuliah kita perdana pada hari ini ya. Kita akan lanjutkan materi-materi yang lebih khusus ya itu nanti di pertemuan selanjutnya. Ya, saya sudahi ya kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.